Dan cara kita melangkah ke depan sudah jelas. Bahwa kita akan mendorong efisiensi, kita akan mendorong pengambilan keputusan secara rasional, tidak boleh adanya distorsi terhadap perekonomian. Kita harus menjalankan berbagai praktik terbaik, dan kami merasa sangat optimis bahwa kami akan bisa menjalankannya. Kami akan mencari orang-orang yang begitu cerdas, yang terbaik di Indonesia. Kami akan bekerja dengan prinsip-prinsip demokrasi. Akan tetapi, kami tidak akan malu-malu dalam melakukan tindakan tersebut. Karena usia saat ini sudah menciptakan fenomena baru. Of the poor. Yang termiskin dari yang paling miskin tahu persis apa yang terjadi di era ini. Dengan teknologi informasi, dengan media sosial, dengan TikTok. Daerah paling terisolir, paling paham juga apa yang terjadi. Mereka tahu siapa yang berjuang untuk mereka. Dan mereka tidak bisa dimanipulasi dengan mudah lagi seperti dulu. Jadi, a very warm welcome to Minister of Defense. Selamat datang kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi pembicara menghadiri Mandiri Investment Forum MIF 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024. Di hadapan para investor dan sejumlah duta besar negara lain, Prabowo memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Menhan Prabowo tidak sungkan menyebut dirinya merupakan bagian dari tim Jokowi. Meski sempat berseberangan pada beberapa pemilu lalu, Prabowo memilih bergabung dengan Jokowi karena memiliki kesamaan visi dan misi dalam keberpihakan kepada rakyat. Prabowo mengatakan Jokowi telah memiliki pedoman dan arah pembangunan Indonesia yang sangat baik. Hal itu perlu terus dilanjutkan dalam menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prabowo menilai Jokowi telah memberikan fondasi dan panduan yang jelas dalam membangun Indonesia. Prabowo pun akan meneruskan pencapaian positif tersebut untuk kemajuan Indonesia. Ladies and gents, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon berdiri untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan semua mereka yang hadir di sini, para peserta, akan butuh 30 menit lamanya kalau saya menyebutkan satu persatu dari para undangan yang terhormat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kehormatan bahwa saya telah menerima undangan untuk hadir di forum ini. Ini adalah event yang pertama di mana saya diundang di tahun-tahun ini. Jadi sebenarnya saya agak sedikit tidak ingin sebenarnya untuk hadir. Tapi saya paham betul bahwa ini adalah semacam instruksi dari bos saya. Satu hal yang saya pelajari di dalam karier saya yang sangat panjang, yakni aturan emas. Aturan emas nomor 1, bos selalu benar, nomor 1. Aturan nomor 2, kalau ia salah, lihat aturan nomor 1, bos selalu benar. Dan nomor 3, bersyukur bahwa dia adalah bos Anda. Jadi, saya hadiri acara kita kali ini dan saya ingin memberikan beberapa komentar. Saya ingin pertama-tama mengekspresikan kekaguman saya atas kinerja dari Bank Mandiri. Ya, saya sangat bangga sekali dengan Bank Mandiri sebagai orang Indonesia. Saya sangat memahami bahwa Bank Mandiri nomor 300 peringkatnya dari Forbes Global 500, bukan? Jadi tidak buruk. Dan karena saya memiliki rasa emosional yang sangat pribadi sifatnya dengan Bank Mandiri,
Saya nasabah Bank Mandiri beberapa tahun yang lalu. Dan saya rasa track record saya di Bank Mandiri tidak terlalu buruk. Pak Darmawan, benar atau tidak? Saya bayar 100% utang saya kepada Anda. 100%. Tidak ada pemotongan sama sekali. Saya rasa mungkin dalam sejarah Indonesia, saya adalah yang paling sedikit mau membayarkan 100% di antara nasabah Anda. Saya tahu NPL Anda adalah yang terendah. Mungkin yang terendah di Indonesia. Dan salah satu juga di kawasan Asia. Jadi, saya rasa sebagai masyarakat Indonesia, sekali lagi saya ingin mengekspresikan apresiasi saya karena apa yang Anda kelola adalah uang dari masyarakat Indonesia. Ini kesempatan buat Anda dan Anda sudah sangat baik menjalankannya, dan saya ucapkan salam hormat saya atas hal tersebut. Dan saya ingin mengekspresikan kepada Anda bahwa terus lanjutkan terkait dengan jalan dari kinerja yang dijalankan. Kakek saya adalah mungkin salah satu CEO dari badan usaha milik negara. Oleh karena itu, saya pikir saya ingin melihat tradisi manajemen atau pengelolaan yang bertanggung jawab terkait akuntabilitas yang bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat Indonesia akan perlu diteruskan dan ditingkatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk kembali lagi menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam konteks apa yang sudah kita saksikan di video sebelumnya, saya pikir Bapak Ibu semua merupakan orang-orang yang lebih ahli dibandingkan saya di bidang keuangan, investasi, dan lain-lain. Akan tetapi, bagi saya, ekonomi, keuangan, sebenarnya merupakan hal yang sangat mendasar. Saya pikir perekonomian suatu negara harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Satu hal yang saya yakini di sepanjang karir saya adalah bahwa setiap orang di belahan dunia manapun, dari negara manapun, bangsa apapun, agama dan ras apapun, dengan falsafah ekonomi dan politik apapun, setiap orang di dunia menginginkan hal-hal mendasar yang sifatnya sama, yaitu kehidupan, kebebasan, dan ingin mendapatkan kebahagiaan. Ini semua merupakan minat atau kepentingan dari manusia dan kemanusiaan. Satu hal yang saya sungguh yakini adalah bahwa sebagai ahli sejarah atau sejarawan yang amatir, orang yang mempelajari sejarah, sebagai satu mantan serdadu, satu hal yang saya yakini ialah bahwa masyarakat manapun di dunia, saya yakin ini berlaku untuk masyarakat Indonesia, semua orang di masyarakat, semua ingin makmur,
kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, ini semua diartikan sebagai kemakmuran. Setiap orang, setiap bangsa, setiap negara menginginkan hal tersebut. Artinya, semua pemimpin di setiap negara harus memiliki aspirasi atau cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan kepada warganya. Terlepas dari ideologi politik yang dianut, terlepas dari asal-usul dari cita-cita aspirasi tersebut, semua pemimpin di semua negara harus memiliki cita-cita untuk bisa mewujudkan kemakmuran bagi warganya. Sebagai orang yang mempelajari sejarah, saya perlu menyampaikan bahwa sekarang saya sangat yakin ketika saya mempelajari sejarah dan berdasarkan pengalaman saya dengan sejarah di negara saya meyakini bahwa tidak akan ada kemakmuran tanpa adanya perdamaian. Oleh karena itu, tugas dari semua pemerintah dan semua pimpinan adalah untuk berupaya mewujudkan perdamaian, untuk memelihara perdamaian, agar dapat mewujudkan kemakmuran. Sebagai seorang pedagang di pasar yang sederhana, di desa yang sederhana di Indonesia, semua akan menyatakan bahwa apabila ada ketegangan, apabila ada huru-hara atau kerusuhan, gangguan, apabila ada penurunan atau rusaknya perdamaian di negara mereka, maka para pedagang tidak akan bisa memenuhi penghidupannya. Bila para pedagang tidak bisa turun ke pasar menjual barang-barangnya, maka siapa yang akan membeli barang-barang hasil produksi para petani? Siapa yang akan membeli dan menjual hasil tangkapan para nelayan? Di mana warga pada umumnya akan bisa membeli kebutuhan dasar mereka? Menurut saya, dalam pandangan saya, perekonomian harus selalu mengacu pada hal-hal yang sifatnya mendasar ini sebagai fakta. Bahwa perdamaian dan stabilitas merupakan kunci menuju kemakmuran. Dan itulah tantangan yang harus dihadapi semua negara. Saya pikir Indonesia seharusnya bangga bahwa Indonesia telah melalui tantangan-tantangan yang begitu besar. Kemerdekaan Indonesia diperoleh setelah upaya perjuangan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kemerdekaan. Indonesia tidak mendapatkan kemerdekaannya sebagai hadiah, namun bangsa Indonesia harus memperjuangkannya di berbagai belahan di Indonesia. Ketika Indonesia mendapatkan atau meraih kemerdekaannya setelah melalui perang, yang menurut saya hampir semua keluarga di Indonesia pernah mengalami kehilangan salah satu tetua atau leluhur atau kakek atau eyang mereka dalam masa-masa perjuangan merebut kemerdekaan. Setelah Indonesia merebut kedaulatannya, Indonesia masih harus terus berjuang melawan para pemberontak yang berasal dari spektrum ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kemudian intervensi dari luar negeri. Oleh karena itu,
Saat ini, marilah kita berbangga hati bahwa kita semua telah berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dalam 25 tahun ini, kita telah menjalani transisi dari rezim otoritarian yang begitu kuat menjadi demokrasi yang berkembang seutuhnya. Dan saya pikir saat ini Indonesia diakui sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Indonesia telah melangsungkan sejumlah pemilihan umum yang bisa saya katakan sebagai pemilu yang nyata, yang sesungguhnya, yang real. Saya punya cukup banyak pengalaman mengikuti pemilu-pemilu tersebut. Paling tidak saya sudah mengikuti 5 pemilihan umum di Indonesia. Izinkan saya memberikan kesaksian saya bahwa demokrasi memang benar-benar satu hal yang melelahkan. Demokrasi ini satu hal yang bisa berantakan. Demokrasi itu mahal. Dan kita semua masih belum puas dengan demokrasi kita. Masih banyak sekali ruang-ruang perbaikan. Akan tetapi, jangan kemudian kita memiliki kompleks inferioritas atau merasa rendah diri. Jangan kemudian kita merasa inferior atau rendah diri dibandingkan pihak lainnya. Indonesia harus berbangga hati bahwa di pemilu di Indonesia jumlah orang yang hadir di TPS mencapai 80% rata-rata. 80% yang hadir di TPS ini tidak buruk. Mengingat kalau kita lihat banyak negara yang merupakan rumah demokrasi, kadang-kadang jumlah orang yang hadir di TPS kurang dari 50%. Mengingat besarnya ukuran negara Indonesia, begitu luasnya Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan panjang yang sama seperti Eropa Barat, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Contohnya, di pemilu terakhir ini, saya tidak bisa mengunjungi semua provinsi di Indonesia. Dari 38 provinsi, saya hanya bisa datang mengunjungi, kalau tidak salah, 26 provinsi saja. Jadi, sesudah pemilu kali ini, saya masih perlu datang berkunjung ke provinsi-provinsi yang belum saya datangi. Karena ini juga merupakan satu janji bahwa provinsi yang tidak bisa saya datangi di saat kampanye akan saya kunjungi sesudah era kampanye. Poin saya adalah bahwa Indonesia merupakan satu negara dengan cita-cita yang begitu besar. Bangsa Indonesia, negara Indonesia memiliki aspirasi yang besar. Kita memiliki begitu banyak masalah yang begitu berat dan tantangan yang berat, akan tetapi aspirasi dan cita-cita pun begitu besar. Ada 820.000 TPS. 820.000 TPS saat pemilu. Dan ada 5 jenis pemilihan umum yang dilakukan dalam satu hari. Pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD, pemilihan anggota DPRD tingkat 2, dan juga pemilihan anggota DPD. Yang seperti senator di negara lainnya. 5 jenis pemilihan dalam satu hari, 820.000 TPS yang tersebar di Indonesia, dan semua berlangsung tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya insiden apapun. Dan kita semua menjalankan prosesnya. Ada laporan-laporan yang tentunya akan kita selidiki dan akan kita atasi. Di tengah segenap tantangan
yang ada, termasuk misalnya gangguan ekonomi di Asia tahun 98, kemudian transisi Indonesia menuju demokrasi sepenuhnya, kemudian krisis keuangan tahun 2008, kemudian kita semua dihadapkan pada pandemi COVID. Dan saat ini kita menghadapi ketidakpastian geopolitik dimanapun di dunia, yang tentu saja akan membawa dampak pada situasi perekonomian di banyak negara. Indonesia masih berhasil mengarungi berbagai tantangan tersebut. Dan setiap orang perlu mengakui bahwa Indonesia tidak jelek-jelek amat, bahwa Indonesia masih terus berhasil menjaga tingkat pertumbuhannya setelah pandemi. Salah satu tingkat pertumbuhan yang paling dinamis di dunia. Bahwa Indonesia berhasil menjaga tingkat inflasi, salah satu negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia. Jadi tidak buruk. Dan Indonesia berhasil menjaga ekonomi yang baik dan prudent, dan juga pengelolaan fiskal yang baik. Saya pikir Indonesia memiliki catatan yang baik. Indonesia tidak pernah mengalami default atau gagal bayar di sejarah perekonomian Indonesia. Utang-utang dari rezim sebelumnya selalu diakui, dihormati, dan diselesaikan oleh rezim yang melanjutkannya. Meskipun mungkin secara ideologi dan secara hubungan mereka saling beroposisi. Had been honored. Kita merasa sangat terhormat sekali pada rezim Soeharto. Semua utang di bawah administrasi Soeharto sudah diselesaikan oleh pemerintah kita, karena di dalam budaya kita sangat tidak baik atau buruk atau bahkan tabu untuk tidak menghormati utang yang Anda miliki. Neraca pembayaran kita sangat positif. Untuk neraca perdagangan kita selama 5 tahun ini, Pak Peri, terima kasih. Dan juga cadangan kita, cadangan devisa kita sangat sehat. Meskipun bisa lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang, kita sangat ingin sekali mempertahankan perakiraan ini yang sudah terbukti memiliki rekor yang sangat berhati-hati dan mencapai rekor yang baik. Karena kita bisa melihat di berbagai belahan dunia lainnya, sebagai contoh, inflasi kadangkala sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi, kita sangat ingin untuk menjadi berhati-hati karena Presiden Jokowi sangat sukses dan mungkin unik dalam mengendalikan inflasi secara kreatif. Dengan memberikan perhatian secara detail dengan melakukan pengelolaan mikro. Sebagaimana Anda pahami, saya dulu adalah pihak oposisi untuk Bapak Joko Widodo. Bertahun-tahun lamanya, ia mengalahkan saya bahkan 2 kali. Indonesia ketawa kalau orang sedih. Tapi saya merasa mereka tertawa karena mereka memiliki simpati kepada saya. Tapi satu hal yang telah saya pelajari sebagai seorang tentara, mantan tentara, kami sangat menghargai oponen yang kuat.
Itu adalah budaya yang unik, psikologi dari seorang pejuang sejati, seorang kesatria. Kalau kita dihadapkan dengan oponen atau pihak oposisi yang kuat, apalagi setelah mengalahkan kita, dan kita mencoba untuk belajar bagaimana dan mengapa saya dikalahkan. Dan sekali lagi, nasihat yang sudah lama dari para nenek moyang kita, kalau Anda tidak bisa mengalahkannya, kenapa tidak bergabung bersamanya? Khususnya kalau beliau menawarkan dan meminta nasihat agar bergabung dengannya, itu bukan keputusan yang mudah. Banyak dari teman-teman saya yang terdekat marah kepada saya seperti saya menjual diri, tapi pada akhirnya saya merasakan sejak hari-hari pertama bahwa elemen-elemen, nilai-nilai yang diperjuangkan Presiden Joko Widodo sama nilai-nilai yang saya perjuangkan. Dan ketika kita belajar dari sejarah, kita sering bertanya kepada diri sendiri, apakah kita berjuang untuk nilai yang sama? Lalu, kenapa tidak kita kombinasikan, bergabung untuk kebaikan masyarakat? Karena kita ingin melayani masyarakat kita. Presiden Jokowi, fokus perhatiannya adalah kebaikan untuk orang-orang, apalagi kelompok miskin. Itu juga fokus perhatian saya. Bertahun-tahun lamanya saya tentara di TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia. Di banyak masyarakat, khususnya di kawasan barat, tidak memahami hal tersebut. Kita memiliki tentara yang revolusioner, dan kemudian angkatan darat ini bisa naik dan tidak ada dijalankan oleh raja atau sultan, tidak. Tentara itu bangkit, desa per desa, kota per kota. Dan komandan pertama untuk TNI Angkatan Darat dipilih komandannya, batalionnya, dan juga angkatan bersenjatanya. Itu sejarah dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi sebagai seorang mantan Tentara Nasional Indonesia di tahun-tahun pertama kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada anggaran, tidak ada Menteri Pertahanan, tidak ada Menteri Keuangan, tidak ada parlemen pun. Kita tidak memiliki mata uang. Bagaimana prajurit-prajurit kita makan? Orang-orang pedesaan lah yang memberikan makan kepada prajurit-prajurit kita. Bahkan 1970 sebagai kadet muda, saya mengalami desa-desa yang miskin. Ketika kita melatih di pedesaan, di pegunungan, mereka memberikan kita makanan, memberikan kita air, memberikan kita teh. Dan mereka padahal hidup di tempat-tempat yang kecil, itu ikatan yang erat antara orang-orang kecil, militer, dan tentara. Pada akhirnya, semua pemimpin di Indonesia secara konsisten dan sadar berjuang untuk bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Dan oleh karena itu, saya bergabung bersama-sama Pak Jokowi. Walaupun saya melawan banyak sekali pihak-pihak lain yang menentang. Dan di dalam proses saya bergabung dengan beliau, saya banyak belajar. Saya memahami mekanismenya. Saya mencoba mengatasi masalah-masalah yang terkait kebijakan-kebijakannya yang kita sebut keberpihakan. Mengambil keberpihakan. Di dalam kebijakan kita harus bertanya, siapakah yang kita layani? Siapakah yang kita harus berpihak kepada? Saya yakin setiap pemimpin yang bertanggung jawab harus bisa membela orang-orangnya dan harus
membela elemen-elemen yang paling lemah dan paling miskin di tengah masyarakatnya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa dekade lalu, ada orang-orang yang selalu tidak menyukai filosofi dari sebuah ekonomi, bahwa pemikiran tertentu di mana orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang lemah, dan ada filosofi tertentu yang menjuarai pola pikir dari survival of the fittest. Orang yang paling kuat bertahan. Itu semacam dinamisme sosial. Kalau Anda miskin, Anda lemah. Tanggung jawab pemerintah sebenarnya memberikan peraturan. Tanggung jawab sebuah pemerintahan secara mendasar adalah semacam wasit, semacam watchdog, tapi harus bebas. Kita harus bebas berjuang. Ahli filsafat lain mengatakan, seorang pemimpin, seorang pemerintah harus bertanggung jawab untuk masyarakatnya. Itu tradisi Indonesia. Kita harus bisa merawat kelompok masyarakat yang miskin, kelompok masyarakat yang lemah, dan kelompok masyarakat yang lapar. Pertumbuhan ekonomi, hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tanpa menangani kemiskinan dan kelaparan, saya rasa ini tidak akan mudah terwujud. Kita butuh pertumbuhan, kita butuh kekayaan, kita butuh kesejahteraan, karena kita harus dapat menciptakan peluang pekerjaan. Kita harus bisa mendukung perdagangan, mendukung perdagangan dan bisnis. Itu adalah filosofi, kebijakan, dan kearifan dari sejarah kita. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk bisa meningkatkan, mempromosikan perdagangan dan juga dunia usaha untuk menciptakan kekayaan. Dengan kekayaan, kita dapat menolong orang-orang yang tertinggal. Saya rasa itu adalah falsafah dari Bapak Jokowi, yang di dalam 2 periode waktunya sebagai presiden relevan, terbukti semua indikator makro, dan Anda jauh lebih paham daripada saya. Kita sangat nyata sekali, kita berkembang, bertumbuh, dan saya sangat optimis dengan tidak saja bicara dengan pakar-pakar ekonomi, saya bicara dengan para pemainnya, saya bicara dengan pemain-pemain sektor ekonomi di setiap level, dari para taipan, menengah, sampai di perusahaan, sampai ke pedagang-pedagang di pedesaan. Dulu saya adalah ketua dari Asosiasi Perdagangan Tradisional, dan sampai saat ini masih menjadi Dewan Penasehat dari organisasi tersebut yang mewakili kurang lebih 16.000 pasar-pasar tradisional. Saya dapat input dari kesemuanya ini, dan saya muncul dengan sebuah pandangan bahwa saya sangat bullish, saya sangat optimistik. Kita akan terus melanjutkan kebijakan Bapak Joko Widodo yang sudah terbukti memiliki relevansi, dan kita akan menambahkan selain dari kebijakan tersebut di arah perakiraan yang sama. Kita akan mencoba meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Kita akan memberikan rekognisi. Masih banyak sekali yang tidak efisien, yang terbuang sia-sia. Kita harus punya pengelolaan lebih baik, lebih efisien. Dari sisi struktur, kita harus memiliki
pemantauan yang lebih berhati-hati, kita harus memangkas korupsi, tapi jika keindahan atau optimisme yang dibawa oleh teknologi dengan teknologi digital yang ada, maka kita akan memiliki pemantauan yang lebih kuat. Kita bisa mendapatkan kemudahan melakukan check and balance, akuntabilitas yang lebih cepat, dan kita akan memangkas banyak sekali ketidakefisienan dan juga hal-hal yang sia-sia. Jadi secara mendasar, Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah saya akan dilantik tanggal 20 Oktober dan saya rasa transisi akan mulus karena sebagaimana Anda pahami, dari 3 kandidat tim saya sangat terbuka dan kita adalah bagian dari tim Jokowi. Not. Kami tidak malu. Tidak malu-malu, dan kami mengatakan, khususnya di kemiliteran, apabila azimut Anda, apabila ketika Anda melakukan navigasi di daratan yang begitu berat dan menantang, dan apabila azimut Anda membawa Anda semakin dekat dengan tujuan Anda, mengapa kita mengambil risiko untuk mengubah patokan atau pedoman kita atau azimut kita? Mungkin akan ada kendala, ya, kita akan harus mengatasinya. Akan ada jurang yang harus kita atasi. Akan tetapi arahannya, panduannya itu sudah jelas. Kita semua terberkati dengan begitu banyak sumber daya. Akan tetapi kita semua harus mampu dalam mengelola sumber daya tersebut, sehingga sumber daya tadi dapat dimanfaatkan secara bijak dan akan digunakan oleh generasi mendatang. Orang membicarakan tentang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan bahaya-bahaya terkait. Kita semua mengalaminya. Tidak ada yang bisa menceramahi kita karena kita semua mengalaminya setiap hari. Di pesisir utara Pulau Jawa, di pesisir utara Jakarta, orang-orang di sana setiap hari menghadapi genangan air hingga setinggi lutut mereka, bahkan di kamar tidur mereka. Hal semacam inilah yang harus kita atasi, dan hal semacam inilah yang akan kita atasi. Saya bertekad untuk mengatasi ini semua. Kita tidak bisa menjadi anggota G20, namun dengan warga kita yang hidup dengan kondisi seperti itu. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, saya sangat semangat sekali, tim saya sangat semangat sekali. Saya sudah bicara dengan semua pemangku kepentingan, mereka semua juga sangat semangat. Kami punya banyak program. Dan kami punya banyak kekuatan. Kami punya kekuatan mendasar yang hanya perlu dikelola dengan baik, tentu saja dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, rasio perpajakan Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi. Sekarang rasio perpajakan Indonesia sekitar 10%. Negara tetangga rasionya sekitar 16%. Thailand, Malaysia semua di angka 16%. Vietnam, Kamboja sekitar 16, 17, atau 18%. Jadi masih ada peningkatan yang bisa kita lakukan. Pak Erik, Pak Darmawan, Pak Kartiko, Pak Katib, mohon berikan saran kepada saya
Siapa yang kira-kira bisa dijadikan dirjen pajak? Sebagai mantan pengusaha, ya sebenarnya saya sekarang juga masih pengusaha. Ya, bagaimana saya bisa mendanai kampanye saya kalau tidak? Oh, banyak wartawan di sini. Oke. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau Thailand bisa mencapai angka 16% untuk rasio perpajakan mereka, dan apabila Malaysia bisa, Vietnam bisa, Kamboja bisa, mengapa Indonesia tidak bisa? Itu pertanyaan saya pada semua manajer, pakar-pakar ekonomi. Jadi mohon berikan masukan. Bukan berarti kita perlu menaikkan pajak, tapi dalam hal ini kita perlu memperluas apa itu namanya? Basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Dan saya pikir ini bisa dilakukan. Dari angka 10%, kalau bisa kita tingkatkan menjadi angka 16% seperti di Thailand, maka kenaikan 6% dari 1.500 miliar dolar PDB ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai 90 miliar dolar. Menurut saya, Indonesia saat ini memiliki rasio belanja pemerintah yang paling rendah dibandingkan dengan PDB-nya. Salah satu negara dengan rasio yang terendah di dunia. Angka terakhir adalah sebesar 15,4%, yaitu belanja pemerintah dibandingkan dengan PDB-nya. Indonesia juga, menurut saya, memiliki rasio utang dibandingkan PDB yang terendah, mungkin sekitar 39%. Indonesia ada di bawah cap atau batas atas 3% yang sifatnya mandatori untuk pemberian pinjaman. 3% kalau tidak salah. Angka mandatori terkait dengan defisit dibandingkan terhadap PDB. Saat ini angkanya mencapai 2%. Yang kemudian diproyeksikan mungkin akan bisa naik ke 2,6-2,8%, tapi akan tetap di bawah batas 3%. Yang artinya pada dasarnya angka ini sebelumnya angka yang kita adopsi dari Uni Eropa, dari perjanjian Maastricht. Dan yang menarik adalah banyak negara yang berkuasa atau yang kuat di Uni Eropa, mereka tidak memenuhi batas mereka sendiri. Perancis itu angkanya sampai 6,8% dari PDB-nya. Jerman juga sekitar 6%. Italia sekitar 8%. Jadi, untuk Indonesia sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Kembali lagi, saya ingin menyampaikan pujian kepada semua ahli pengelola ekonomi dan pengelola fiskal di pemerintah Indonesia saat ini dan pemerintah Indonesia sebelumnya. Saya pikir tradisi ini sangat kuat sekali mengakar di pikiran kita. Oleh karena itu, saya ingin tetap menjalin kerjasama yang baik dan erat dengan para pelaku industri dan perdagangan yang terkemuka, dengan para bankir, pelaku perbankan di sistem keuangan, dengan para pemimpin atau tokoh politik di pemerintah, dengan pihak-pihak di perekonomian tingkat menengah dan rendah, dengan UMKM, usaha kecil dan menengah, koperasi tani, koperasi nelayan, para pedagang pasar. Pendekatan kami ada berupa kolaborasi dan
bekerja sama dengan semua pelaku ekonomi ini. Kami tidak ingin terjadinya zero sum game atau yang menang semua, tapi kami ingin adanya upaya kolaborasi. Strategi kami bukanlah dengan zero sum game, bukan yang menang akan mendapatkan segalanya, akan tetapi kami ingin adanya win-win-win-win. Semua menang, semua mendapatkan manfaat. Kami terbuka pada investasi yang masuk. Kami tentu saja ingin sekali melihat lebih banyak lagi investasi yang masuk. Dan untuk bisa menarik investasi, sebagaimana saya sampaikan, saya berpendapat bahwa kita ini harus membenahi diri, melakukan perbaikan, melakukan efisiensi, melakukan mitigasi, kalau bisa menghapuskan tapi paling tidak memitigasi atau menanggulangi berbagai praktik korup, melakukan penegakan hukum, memastikan semua investor baik dalam dan luar negeri akan bisa mendapatkan perlindungan yang terbaik. Sekaligus perlakuan terbaik berdasarkan aturan hukum yang ada. Mohon maaf karena saya kampanye berbulan-bulan ini, jadi bahasa Inggris saya sudah agak kabur. Kedepannya, sebagaimana saya sampaikan, kami akan melanjutkan kebijakan yang baik dan bijak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Bahkan koalisi kami, nama kabinet saat ini adalah Kabinet Indonesia Maju. Koalisi saya disebut Koalisi Indonesia Maju. Jadi pada dasarnya ini namanya sama. Akan tetapi kami akan melakukan perbaikan atas apa yang perlu diperbaiki. Kami akan melakukan berbagai inisiatif yang baru, yang baik yang akan membuat landasan atau fondasi yang baik dan melanjutkan fondasi yang baik yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya. Kami akan berupaya untuk mewujudkan green economy atau perekonomian hijau. Indonesia itu begitu terberkati bahwa Indonesia itu bisa memiliki biofuel atau bahan bakar nabati dengan biodiesel dari kelapa sawit. Bensin kita bisa buat dari etanol. Etanol bisa kita dapatkan dari gula tebu dan juga dari tapioka, singkong atau ubi kayu. Tentu saja ada berbagai tantangan, akan tetapi kami bersikap optimis. Kita akan bisa mandiri dengan cepat dalam segi pangan. Saya pikir dalam 4 tahun Indonesia akan mampu mengekspor pangan. Jadi dalam 3 tahun kita akan mandiri atau swadaya pangan, dan sesudah tahun keempat Indonesia akan dapat mengekspor pangan. Indonesia harus belajar dari berbagai praktik terbaik di negara lainnya, seperti China, Tiongkok, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memberantas kemiskinan. India, ketika kita melihat India mengalami kelaparan sebagaimana diberitakan di media, tapi sekarang India merupakan salah satu pengekspor pangan terbesar di dunia. Indonesia harus belajar dari praktik-praktik terbaik yang dijalankan di India, di Tiongkok. Bagaimana cara memberantas atau menanggulangi kemiskinan dari berbagai negara di dunia. Sebagai kesimpulan saya, pada dasarnya saya secara pribadi meyakini bahwa kita bisa mendorong pertumbuhan kita. Estimasi saya adalah bahwa dalam 4-5 tahun ke depan kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 8% atau bahkan lebih besar lagi.
Dengan ini saya tutup sambutan saya. Kembali lagi saya merasa bangga dengan Bank Mandiri. Saya harap Mandiri dapat melanjutkan kinerjanya yang sudah baik, serta dapat melakukan pengelolaan asetnya dengan yang bijak dan dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan baik. Hal ini juga tentu saja merupakan pedoman atau hal yang harus dipedomani oleh generasi Indonesia ke depan. Kita ingin adanya pertumbuhan, akan tetapi kita tentu ingin mengatasi kemiskinan. Kita ingin menciptakan lapangan kerja. Kita ingin meniadakan kelaparan. Dan cara kita melangkah ke depan sudah jelas. Bahwa kita akan mendorong efisiensi, kita akan mendorong pengambilan keputusan secara rasional, tidak boleh adanya distorsi terhadap perekonomian. Kita harus menjalankan berbagai praktik terbaik, dan kami merasa sangat optimis bahwa kami akan bisa menjalankannya. Kami akan mencari orang-orang yang begitu cerdas, yang terbaik di Indonesia. Kami akan bekerja dengan prinsip-prinsip demokrasi. Akan tetapi, kami tidak akan malu-malu dalam melakukan tindakan tersebut. Karena usia saat ini sudah menciptakan fenomena baru. Of the poor, Yang termiskin dari yang paling miskin tahu persis apa yang terjadi di era ini dengan teknologi informasi, dengan media sosial, dengan TikTok. Daerah paling terisolir, paling paham juga apa yang terjadi. Mereka tahu siapa yang berjuang untuk mereka. Dan mereka tidak bisa dimanipulasi dengan mudah lagi seperti dulu. Jadi, saya rasa dengan ini saya akhiri sambutan saya. Kita terbuka untuk menjalankan bisnis. Kita ingin dapatkan investasi dari mana-mana. Apa yang dapat dilakukan oleh sektor swasta, maka kita harus membolehkan sektor swasta untuk bisa menjalankannya. BUMN Pak Erik, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apapun, mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN. Negara bisa melakukan peraturan, melakukan regulasi, pemantauan, tapi negara harus memiliki pengambilan keputusan yang strategis di sektor-sektor strategis. Tapi secara mendasar saya tidak melihat sebagai contoh kenapa kita harus hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya rasa pariwisata di tahun 50-an, pemerintah harus menjadi peran yang menjadi pelopor. Tapi sekarang kita boleh membiarkan sektor swasta untuk menjadi lebih memiliki dominasi dan dominan. Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana, Pak Erik? Hah? Tapi saya minta nasihat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal. Saya ingin mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya dari manapun. Dan saya ingin input-input yang terbaik. Jadi, Bapak Ibu sekalian dari forum ini, saya sebenarnya ingin duduk dan mendengarkan panelis-panelis lainnya. Mungkin saya akan datang incognito siang hari nanti. Itu saja. Saya rasa saya sudah menyampaikan konklusi saya 6 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Mohon di atas panggung kita akan memberikan presentasi memento dari Bank Mandiri atau tanda terima kasih.